bab punika. Hadis yang nomor 3, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Menika kabar gembira Bapak-bapak. Nggih. Kanjeng Nabi ngendika setiap umatku akan masuk surga. Menika dados napa Pak? Kabar gembira. Nggih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita menika gembira sangat amargi dapat kabar gembira setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Tapi kata Nabi, kecuali yang enggan. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Lajeng para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga itu? Padahal Nabi sudah memberi kabar gembira setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Lajeng para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku maka akan masuk surga. Menika nedahaken bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dihormati Allah, pilih kuncinipun swarga menika mentaati Rasul. Karena otomatis mentaati Rasul menika mentaati Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, kata Kanjeng Nabi, maka dia telah enggan. Maksudipun apa Pak? Enggan masuk surga. Menika nedahaken bilih tiyang ingkang remenipun menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi tuntunan Nabi, niku berarti napa? Enggan lebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Napa faedahipun saking hadis ingkang minulya menika? Khalaqallahul ibada liyarhamahum wa yudkhiluhum dara rahmatih. Faedahipun Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, pilih Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba adalah untuk merahmati mereka, liyarhamahum wa yudkhiluhum, dan memasukkan mereka ke dalam negeri yang penuh rahmat, memasukkan surga. Amargi menika kabar gembira, barang siapa yang mengaku umat Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Dan umatnya Kanjeng Nabi adalah yang sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah umat Nabi yang pasti masuk surga, kejawi ingkang boten purun lebet surga.
Sinten wau bapak ingkang boten purun mlebet swarga inggih menika tiyang ingkang boten purun mentaati nabi. Berarti menika boten purun mlebet swarga. Sehingga Bapak Ibu nggih menika luasipun rahmatipun Allah nggih. Allah menika maha luas rahmatipun nggih, sehingga kita berusaha inggih menika beriman lan beramal saleh nggih sak sae-saenipun. Faedah ingkang nomor kali, ar-rasulu muballighun an rabbih. Rasulullah menika dados mubaligh. Mubaligh niku napa, Pak? Nek kita kan biasanipun kan mubaligh niku nggih ngaten Mas, mubaligh niku sing biasanipun ceramah niku kan mubaligh nggih. Nggih leres, dados mubaligh niku secara bahasa Arab maknanipun orang yang menyampaikan. Niku maksudipun apa mubaligh? Lah Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mubalighun an rabbih, menyampaikan dari Rabb-nya, dari Allah, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan wahyu utawi menyampaikan ajaran syariat Islam. Lan ingkang kedah kita mangertosi Bapak Ibu, sedanten kesainan semua kebaikan yang membawa ke surga entah besar atau kecil, semua kebaikan yang membawa ke surga sudah Rasulullah jelaskan. Lan kasalangsulipun nggih Pak nggih, sedanten keburukan yang membawa ke neraka sudah Nabi peringatkan. Niku nedahaken bilih agami Islam niku bener-bener sempurna. Karena tidak ada kebaikan, setiap kebaikan yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, Nabi sudah sampaikan. Dan sedanten keburukan ingkang membawa ke neraka sudah Nabi peringatkan, sudah Nabi larang. Tinggal kita menika purun napa mboten mentaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi menika mubaligh ingkang menyampaikan dari Allah, menika nedahaken pilih mentaati Rasul menika otomatis mentaati Allah. Amargi nggih Kanjeng Nabi niku utusan Allah. Mentaati utusan berarti mentaati yang mengutus. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu nggih, ajaran agama Islam menika mboten enten ingkang disembunyikan. Semua sudah Nabi jelaskan. Menika nedahaken bilih agami menika sampun sempurna, boten kenging dipun tambah-tambahi malih. Nggih, boten kenging dipun tambah-tambahi malih. Nggih, amalan-amalan utawi ajaran-ajaran ingkang boten wonten tuntunanipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah salajengipun, man asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad radda rahmatallah. Barang siapa mendurhakai Rasulullah, barang siapa yang tidak mau taat kepada Rasulullah, faqad radda rahmatallah, maka dia telah menolak rahmat Allah.
mendurhakai Rasulullah, boten purun taat dumateng Kanjeng Nabi, menika berarti piyambakipun telah menolak rahmat Allah, menolak kasih sayang Allah. Tentunipun tiyang menika badhe dados tiyang ingkang merugi. Amargi Bapak Ibu mangke kathah sanget nggih perkawis-perkawis sunah-sunahipun Kanjeng Nabi ingkang penting kita pelajari. Supados kita mboten termasuk tiyang ingkang sengaja menyelisihi sunnah Nabi, sengaja menyelisihi tuntunanipun Kanjeng Nabi. Karena orang yang tidak mau mentaati Nabi berarti dia telah menolak rahmat Allah, tidak mau rahmat Allah. Sehingga menawi tiyang ngersakaken ingin mendapatkan rahmat Allah, maka taatlah kepada Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu, kanthi kita purun mentaati Allah Rasulullah SAW, mugi-mugi kita pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Faedah ingkang salajengipun, musyaqatullah wa rasulihi tujibun nar. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu menghantarkan ke neraka. Tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulullah, niku dadosaken tiyang napa mlebet nerakanipun Allah. Niku pasti nggih. Lan faedah ingkang terakhir, najatul mar'i fid dunya wal akhirati bittiba'i huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pilih selamatnya seseorang di dunia dan di akhirat, menawi kita ngersakaken kepingin selamat dunia akhirat, niku kedah purun mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan keselamatan ini kan apa Pak Bu? Jalan keselamatan adalah dengan mentaati, mengikuti petunjuk ipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Bapak Ibu nggih, menawi kita ngersakaken selamat niku mboten apa? Mboten berarti kita kedah selamatan. Nggih. Yo slametan yo gen slamet ngoten nggih. Sapa ora slametan bakal ora slamet lah, mboten ngoten nggih. Keselamatan niku napa Bapak Ibu? Dengan mengikuti tuntunan petunjukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dados pematipun Kanjeng Nabi Bapak Ibu nggih niku kedah semangat anggenipun nglampahi tuntunan lan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mangketen hadis ingkang jelasaken Pak bahayanya menyelisihi petunjuk Nabi. Hadis ingkang salajengipun, hadis nomor 51. An Abi Muslim Ar-Rabi'u an Abi Muslim, dari Abu Muslim. Wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Niki hadis ingkang dados peringatan nggih bahayanya menyelisihi petunjuk Nabi. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi.
wonten tiyang ingkang dahar di sisi Kanjeng Nabi makan dengan tangan kirinya. Ada seseorang yang makan di sisi Nabi dengan tangan kirinya. Pripun Pak Bu? Niki biasanipun apa? Enten mboten terkadang tiyang niku kan biasa lah Mas, mboten napa-napa. Kadang kan enten ingkang dahar niku napa? Pakai tangan kiri. Faqala, lajeng Kanjeng Nabi maringi nasihat. Napa nasihatipun? Kul biyaminik. Kanjeng Nabi melihat ada orang makan tangan kiri. Lajeng Kanjeng Nabi maringi nasihat, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, orang tersebut menjawab, Pak, ketika dinasihati Nabi makan dengan tangan kanan, orang tersebut malah menjawab, la astati, aku nggak mampu, aku nggak bisa kalau makan tangan kiri, tangan kanan, bisanya tangan kiri. Niki Bapak Ibu nggih dipun nasihati Kanjeng Nabi nggih, dening Kanjeng Nabi makan dengan tangan kanan. Tiang kalau malah jawab, saya nggak bisa. Cara-cara ini pun kita sami akurat apa? Saya tidak terbiasa, ngoten nggih. Tidak terbiasa makan tangan kanan nggih. Nggih. La astati. Nggih. Pripun niki, Pak? Ken dahar nggih, ngagem tangan kanan malah mengatakan saya nggak bisa. Qala lastata'ta ma mana'ahu illal kibru. Rasulullah menjawab, nggih. Beliau bersabda, jika engkau tidak dapat, sebenarnya yang berbuat demikian itu hanyalah karena dengan sebab kesombongannya saja. Kanjeng Nabi menjelaskan sebenarnya kamu itu bisa, tapi kesombonganmu lah yang menghalangi kamu untuk makan tangan kanan. Terus sebagian tiang niku Pak Bu dipun paringi nasihat, ngapunten Pak Bu, menawi dahar ngagem tangan kanan. Terkadang apa Pak? Gengsi, nggak mau dinasehati, merasa gengsi, akhiripun apa menolak. Boten purun menerima nasihat. Sehingga tiang menika biasanipun boten purun nampi nasihat niku amargi kesombongan dalam hatinya. Gengsi, saya masa dinasehati anak baru kemarin sore, masa saya dinasehati yang lebih muda. Kamu taunya apa? Kamu itu masih muda kok nasihati saya yang lebih tua. Nah, kadang-kadang padahal ingkang naminipun tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran niku tidak mengenal usia. Saling menasihati, yang muda nggih menasihati yang tua tentunipun nggih menasihati yang muda. Terus sampun ngantos enten persepsi nggih, kalau yang lebih tua itu anti nasihat dari yang lebih muda. Niku klentu nggih. Terus Bapak Ibu kita sami niku napa Pak? Nasihat dari siapapun, entah yang lebih muda, entah yang lebih rendah kedudukannya, kita terima asalkan nasihatnya baik dan orang tersebut juga menyampaikannya dengan cara yang baik. Kita terima, yang penting nasihatnya hak, benar, kita terima. Yang penting benar.
Lan nggih napa cara menyampaikannya nggih kedah napa kedah sae, kedah santun, kedah bijaksana. Karena terkadang Bapak Ibu nggih, terkadang tiyang menika mboten purun nerima nasihat. Sebenarnya nasihatnya bener, tapi yang menyampaikannya enggak baik, enggak hikmah, enggak bijaksana, sehingga dia menolak nasihat tersebut. Mungkin nasihatnya kasar, nggih. Mungkin nasihatnya seolah-olah menggurui, nggih. Menggurui yang lebih tua, nggih. Sehingga napa? Nasihat yang benar itu pun harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Nanti yang kalau ternyata Bapak Ibu dinasihati Kanjeng Nabi kul biyamini, kalau makan tangan kanan. La astati, saya nggak bisa. Kanjeng Nabi jawab, kamu itu tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Karena kesombonganmu itulah yang menghalangi kamu menerima nasihat. Fama rafa'aha ila fihi. Lajeng napa Bapak Ibu? Nggih. Akibatipun apa, Pak? Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulut selama-lamanya. Niki akibat napa? Akibat menyelisihi petunjuk tuntunanipun Kanjeng Nabi. Nalika menasihati, kalau makan tangan kanan, saya nggak terbiasa makan tangan kanan karena saya biasanya tangan kiri, ngoten nggih. Lajeng napa Pak Bu? Akhiripun Kanjeng Nabi jelaskan, yang menghalangi kamu makan tangan itu karena kamu sombong, nggak mau menerima nasihat. Akhirnya orang tersebut benar-benar tadi mengatakan saya nggak bisa, akhirnya benar-benar nggak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Napa Pak? Niki stroke napa kaku napa pripun Pak? Stroke napa? Lah nggih, akhirnya nggak bisa beneran. Kados wingi nggih, hadis yang pernah kita bahas, enten petunjuk Kanjeng Nabi menawi bangun tidur di malam hari, mau wudu jangan langsung mencelupkan tangannya ke gayung, ke ember. Niku napa Pak, nalikanipun bangun di malam hari, jangan kalau wudu jangan langsung masukkan tangannya ke ember, biur mboten. Ananging petunjukipun Kanjeng Nabi basuh dulu tangannya. Basuh dulu tangannya pakai siwur, mangke saged napa saged wudu nggih ember menika. Menawi kita wudunipun ngagem ember nggih, ember ingkang berisi air ngoten kan. Nen niku mboten kenging langsung dicelupke ngoten, mboten kenging ning napa? Diduk rumiyin dibasuh tangannya. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat syaduhu. Karena dia tidak tahu ketika tidur, dia nggak tahu tangannya ini menyentuh apa, nggak tahu. Karena nggih, ketika tidur di malam hari dia nggak tahu dia menyentuh apa, nggak tahu, bisa jadi menyentuh sesuatu yang najis. Kan ngoten. Lajeng enten ingkang napa? Ingkang dipun paringi nasihat makaten Bapak Ibu, piyambakipun malah napa? Saya tuh nggak mungkin menyentuh hal-hal yang najis, tangan saya itu suci, nggak mungkin saya kalau tidur itu menyentuh yang macam-macam. Akhiripun apa Pak? Karena menolak sunnah Nabi, menolak petunjuk Nabi, akhiripun naudzubillah orang tersebut tangannya, ini satu tangan jari yang 5 ini apa Pak? Masuk ke dalam duburnya. Gak cuma 1 jari, 2 jari, tapi kelima jarinya masuk ke dalam duburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tadi awalnya menolak merasa nggak mungkin saya
menyentuh yang macam-macam. Niku napa akibat menyelisihi petunjuk Nabi. Kados tiyang niki wau nggih dipun nasihati makan dengan tangan kanan, saya enggak bisa. Padahal nggih saged sedosipun. Dia mengatakan enggak bisa karena kesombongannya, enggak mau menerima nasihat. Akhirnya benar-benar enggak bisa. Sehingga Bapak Ibu kita nggih menawi ngendika ngatos-ngatos nggih. Contohnya apa? Pak jenengan mau kok mboten rapat RT napa kok mboten rondo ngoten. Wah, kula nembe sakit. Nembe napa? Sakit padahal mboten sakit nggih. Akhiripun napa? Sakit saestu. Akhirnya sakit beneran nggih Pak nggih. Ya. Niku bahayanipun ingatan nggih. Terkadang tiang niku mengucapkan sesuatu yang sebenarnya dia berbohong, akhirnya menjadi kenyataan. Dan Bapak Ibu yang dihormati Allah, ternyata makan dengan tangan kanan itu pun juga istilahipun kita maringi nasihat dumateng putra-putra kita sami wiwit alit. Kados sini ngendikanipun Kanjeng Nabi, ya gulam kul biyaminik. Kul ya gulam samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Padahal Bapak Ibu secara asal nih, kalau anak kecil makan tangan kiri berdosa mboten? Nggih mboten berdosa naminipun anak kecil. Anak kecil ingkang dereng balik niku nerjang larangan niku mboten berdosa. Senadyan boten berdosa, anak nginggih kita didik wiwit alit. Kados sithik Kanjeng Nabi kala wau, ya gulam samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Amargi napa Bapak Ibu niku perlu kita biasakan wiwit alit. Kadang enten biasa ingkang ngunjuk ngagem napa tangan kiri. Lajeng pertanyaanipun Bapak Ibu, angsal mboten tiyang menika menawi dahar kalih-kalihipun maju, tangan kanan tangan kiri. Setelahipun ingkang tangan kanan niku nyindok, tangan kiri gorenganipun. Napa hukumipun Bapak Ibu? Niku ingkang terkadang dados napa kebiasaan di masyarakat. Nggih. Tangan kanan nyendok nasi nggih, tangan kiri niku entah gorengan napa kerupuk, Pak. Apa hukumnya? Menawi kita maos hadis-hadisipun Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, nggih. Hukumnya adalah tetap tidak boleh makan dengan tangan kiri, kecuali dalam keadaan darurat, kecuali enggak mampu makan tangan kanan, baru boleh tangan kiri. Sehingga menawi dahar niku napa ampun kalih-kalihipun maju. Lebih baik istilahipun apa? Nyendok tangan kanan, tempene dekek teng piring rumiyin. Nggih nyendok tangan kanan nggih, mengke sendokipun selehke napa mendet gorengan. Apa mendet napa Pak? Kerupuk. Amargi menawi maju kalih-kalihipun nggih ketinggalipun simpel nggih, simpel daripada napa nyelehke mungkin nyelehke mae. Ning menika napa menyelisihi tuntunanipun Kanjeng Nabi. Bahkan apa menika dipun sifati makan dengan tangan kiri adalah perilaku syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri. Sehingga saking menika Bapak Ibu, para ulama mendet kesimpulan bilih
haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Karena Nabi menyerupakannya dengan syaitan, makanya syaitan adalah dengan tangan kiri. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi perbuatan syaitan. Sehingga apa? Kita berusaha ketika makan menekan apa tetap pakai tangan kanan. Utawi terkadang apa Pak? Nembe dahar lajeng ngunjuke napa tangan kiri niku nggih termasuk napa ingkang boten kepareng. Amargi niku napa boten darurat. Boten kepepet. Istilahipun nggih sendoke saged apa Pak? Saged disalahke rumiyin mungkin nembe ngunjuk ngoten. Menika termasuk napa adab makan ingkang kedah kita perhatosaken. Napa faedahipun Bapak Ibu saking hadis menika? Wujubul akli bil yamin. Lah niki wujubul akli bil yamin. Nggih. Wajibnya makan dengan tangan kanan. Nggih. Buktinya tadi nggih, orang yang nggak mau makan tangan kanan, akhirnya tangan kanannya nggak bisa digerakkan, nggak bisa diangkat ke mulut selama-lamanya. Jadi hadis tadi secara jelas nedahaken wajibnya makan dengan tangan kanan. Bukan sekedar sunnah hukumipun. Ini apa Pak? Wajib. Wal aklu bishimal min ghairi udrin muharramun. Dan makan tangan kiri tanpa udzur, tanpa karena alasan yang jelas nih, tanpa udzur muharramun, haram hukumnya. Terus makan tangan kiri niku hukumnya haram kecuali ada udzur. Udzuripun apa Pak? Tangan kanannya baru sakit, nembe diperban, niku udzur. Nggih. Malah napa? Kita mengatasi enten ingkang dahar niku ngagem suku, Pak. Karena enggak punya tangan. Jadi nyendokipun nggih ngangge napa? Kaki nggih. Nah, enten video-video menika nggih. Bahkan enten ingkang macul niku ngagem apa, Pak? Macul niku nggih, masyaallah nggih. Itu betapa istilahipun rekoso nggih. Rekosanipun tiyang ingkang boten gadahi asta menika. Terus nggih saking hadis menika secara jelas nedahaken wajibnya makan dengan tangan kanan dan haram makan tangan kiri. Sehingga mboten kenging napa Pak maju bareng-bareng ngoten nggih sesarengan. Lah pemelih nggih tangan kiri niku napa Pak? Nggih wau nggih setan makan dengan tangan kiri dan tangan kiri biasanya kan kita gunakan untuk menyentuh benda sesuatu yang najis, menawi istinja nggih, habis buang air kecil, habis buang air besar, dibersihnya pakai tangan kiri. Nggih. Faedah yang salajengipun. Kullu amrin syarifin fayan bagi mubasyaratu bil yamin lianna Rasulullah SAW kana yuhibbut tayammuna fi sya'nihi lillah. Niki Pak, faedahnya penting sangat. Kullu amrin syarif, setiap sesuatu yang mulia, maka hendaknya menyentuhnya dengan tangan kanan. Sesuatu yang mulia maka hendaknya menyentuhnya dengan tangan kanan. Kados dini nggih napa Bapak Ibu nggih menawi kita ajeng mendhet mushaf, mendhet Al-Qur'an, jangan pakai tangan kiri. Masa ngambil mushaf, ngambil Al-Qur'an pakai tangan kiri? Nggih. Nang napa pakai tangan kanan. Badhe mendhet kitab, nggih kitab hadis, napa kitab para ulama, jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan
kanan. Sehingga apa? Sehingga mengambil sesuatu yang mulia, yang bermanfaat. Ini kenapa? Sebaiknya pakai tangan kanan. Atau sini napa Pak? Contohnya pun mendek minuman ya tangan kanan. Karena apa? Li'anna Rasulullah SAW yuhibbu tayammuna fi sya'nihi lillah. Nabi menika remen sangat mencintai sesuatu memulai dengan yang kanan. Kana yujibuhu tayammun. Nabi menika napa? Remen memulai sesuatu itu dengan yang kanan. Contohnya pun Bapak Ibu ajeng sisiran. Sisiran kan biasanya pun rambutipun enten ingkang dibelah dados kalih nggih. Nah niku napa? Nggih sunahipun menyisir bagian kanan baru menyisir bagian kiri. Semanten nugi menawi napa ngagem sandal, pakai sandal yang kanan dulu baru yang kiri. Memakai baju yang kanan dulu baru yang kiri. Beda kalau melepas. Kalau melepas yang kiri dulu, melepas sandal apa melepas pakaian. Niku menawi kita Pak dipun niati ngibadah nggih, mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi niku berpahala. Insyaallah. Memulai yang kanan. Nggih. Kana yuhibbut tayammuna fi sya'nihi lillah. Nabi menika napa? Remen nggih, suka mencintai untuk memulai yang kanan dalam perkaranya yang di situ ia niatkan untuk Allah. Memulai yang kanan. Faedah selajengipun. Musyaqatu Rasulullah SAW tujibul isma. Ini Pak. Menyelisihi Rasulullah SAW niku menyebabkan dosa. Terus mboten taat kedumateng Kanjeng Nabi, menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi nasihat Nabi, menika berdosa. Walidzalika da'a alaihi Rasul. Oleh karena itulah Rasulullah mendoakan keburukan untuk orang tersebut. Karena mengatakan saya enggak bisa makan pakai tangan kanan, akhirnya Nabi mendoakan keburukan, akhirnya dia enggak bisa mengangkat tangan kanannya selama-lamanya ke mulutnya. Lianna imtinahu kana takabburan wa inadan. Karena orang tadi ingkang menolak boten purun makan pakai tangan kanan, menolaknya karena sombong dan menentang. Terus Bapak Ibu, menika pentingipun nggih kita sami menawi dipun nasihatipun nggih bener, nasihatipun leres, nasihat yang baik. Siapapun yang beri nasihat kita terima nggih. Yang penting nasihat menika benar. Yang terpenting nggih menyampaikannya juga harus apa? Harus bijaksana, harus lemah lembut nggih, supados nasihat menika mudah diterima. Karena nasihat yang benar itu mungkin seseorang berat untuk menerimanya, ditambah lagi cara menyampaikannya yang tidak hikmah, tidak bijaksana, tentu lagi lebih menjadikan berat untuk susah untuk diterima. An-nusul lit-ta'im wasyarib yakunu lirijali wan nisa'i wan nibyan wasibyan. Niki Bapak Ibu, faedah yang selajengipun nasihat bagi yang makan, bagi yang minum, nasihat adab makan minum menika kangge laki-laki, perempuan atau anak-anak. Nggih buktinipun Nabi kala wau tasih alit enten lare alit
makan pakai tangan kanan, ternyata Nabi enggak membiarkan, tapi tetap mari nasihat, wahai anak kecil, baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Meskipun secara asal kalau anak kecil tersebut tetap makan tangan kiri enggak berdosa, namanya anak kecil. Tapi adab menika, adab makan dan minum kedah ditanamkan sejak kecil. Betul nggih? Dan kita perhatikan Nabi ketika menasihati anak kecil menika Bapak Ibu tidak menggunakan kata jangan tangan kiri, tapi dengan menggunakan kata makan dengan tangan kanan. Karena memang tabiatnya anak kecil itu nggak suka kalau dilarang ya. Jangan nonton nggih. Jangan ini, jangan itu. Anak kecil biasanya nggak suka. Tapi masya Allah Nabi dengan bijaksananya tidak menggunakan kata la takul bismillah, tidak menggunakan kata jangan, tapi napa? Makan dengan tangan kanan. Otomatis memerintahkan makan dengan tangan kanan, otomatis mereka melarang makan dengan tangan kiri. Maksudipun apa Bapak Ibu? Maksudipun pilih mendidik anak-anak menika kedah kanthi lemah lembut. Nggih niku hukum asalipun boten kenging nggih kasar, keras, nggih kedah mengedepankan lemah lembut dan kasih sayang. Faidah selajengipun jawazun nushi lil mar'i 'alal mala'i idza kana fihi khairun lil jami'. Niki Pak. Faedah ingkang ageng sangat. Bolehnya memberi nasihat kepada seseorang di hadapan orang banyak apabila nasihat tersebut ada kebaikannya untuk orang banyak. Terus apa? Menasihati seseorang di hadapan orang banyak niku hukumnya boleh, tapi tetap dengan santun, bijaksana, lemah lembut. Terlebih lagi apabila di nasihat tersebut ada kebaikannya untuk orang banyak, dicontoh oleh orang banyak. Seperti laki-laki tadi nggih, orang tadi yang dinasihati Nabi itu kan dinasihati di depan orang banyak, karena banyak orang yang tahu. Nggih. Kul biyaminik, makan tangan kanan. Ternyata enggak mau, Pak. Akhirnya tangannya enggak bisa digerakkan. Tentunya nasihat ini menjadi pelajaran untuk semuanya. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan tahu mendapatkan pelajaran. Ini bahayanya kalau menyelisihi tuntunanipun Kanjeng Nabi. Nggih. Terus apa? Hukumnya boleh, yang penting di situ dengan cara yang hikmah, bijaksana, lemah lembut dan ada kebaikannya untuk semua. Nomor selajengipun jawazud du'a ala man irtakaba muharraman inadan wastikbaran wa israran. Bolehnya mendoakan keburukan. Ini Pak. Boleh mendoakan keburukan untuk orang yang mengerjakan yang haram karena menentang, karena sombong dan terus menerus. Istilahnya pun apa? Ngeyel nggih. Akhiripun apa? Didongake sing elek nggih. Dinasihati, terus menerus dinasihati dengan cara yang baik, nggih. Malah nentang, Pak, malah menantang, malah sombong. Akhiripun apa? Dinasihati akhirnya tetap terus menerus melaksanakan yang haram tersebut. Akhirnya apa Pak? Dia mendapatkan doa yang buruk. Seperti kejadian itu nggih. Kanjeng Nabi mendoakan
keburukan bagi orang yang sombong, enggak mau menerima nasihat dan menentang apa? Tuntunanipun Kanjeng Nabi. Akhiripun mendapatkan doa yang buruk. Faedah salajengipun, al-istikbaru fi tatbiqil ahkami syar'iyyah yastahiqqu fa'iluhul uqubah. Sombong di dalam menerapkan hukum-hukum syariat, pelakunya akan mendapatkan hukuman. Jadi orang yang sombong enggak mau melaksanakan tuntunanipun Kanjeng Nabi, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Seperti tadi, orang tadi yang enggak bisa menggerakkan tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Itu balasanipun kangge tiyang ingkang sombong. Faedah ingkang terakhir saking hadis menika, ikramullah ta'ala nabiyahu wa abdahu Muhammad bi ijabati da'watihi. Allah memuliakan nabinya, memuliakan hambanya Muhammad SAW. Allah memuliakan Rasulullah dengan apa Pak? Dikabulkannya doanya, mustajabnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa? Doa ingkang mustajab. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking kisah menika nggih saged kita pendet faedah-faedahipun menika supados tiyang menika ngatos-ngatos ampun nggih menyelisihi petunjukipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ingkang terakhir, hadis ingkang nomor 3 ingkang kita bahas ing dalu punika. Al-Khamis, hadis yang kelima dari bab ini. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Nabi pernah bersabda, dari Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian semua benar-benar meratakan barisan-barisanmu dalam sholat, meluruskan barisan-barisan saf-saf dalam sholat. Atau kalau tidak mau meluruskan barisan, meratakan barisan, maka Allah akan membalikkan antara wajah-wajahmu semua. Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian semua. Maksudnya apa? Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling membenci, dan perselisihan pendapat dalam hati kalian semua. Apa Bapak Ibu? Nggih, hadis menika Masya Allah nggih. Ternyata apa? Perintah Kanjeng Nabi
sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamati shalah. Nalikanipun Kanjeng Nabi paring perintah, hendaklah kalian semua meratakan, merapikan, meluruskan saf-safnya. Nanti kalau enggak mau meluruskan safnya, saling menceng nggih silahipun boten dipun perhatosaken saf-saf salatnya. Alias Bapak sak penake dhewe nggih boten purun merapatkan saf, meluruskan saf. Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Maksudipun apa, Pak? Ternyata barisan saf-saf salat yang tidak teratur, yang tidak lurus, nggih, dados istilahipun jasmani jasadipun menika mboten lurus, mboten akur nggih, niku ndadosaken Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling benci antara kalian, saling berselisih pendapat dalam hati kalian. Karena nggih Bapak Ibu nggih lurusnya saf yang rapi, yang teratur niku nedahaken persatuan. Tapi kalau safnya sudah tercerai-berai, enggak teratur, niku menjadikan hati antara kaum muslimin menjadi tercerai-berai, saling membenci, saling bermusuhan, saling berselisih pendapat. Sehingga riyen bapak-bapak ingkang dihormati Allah, ibu-ibu nggih, riyen niku napa? Saderengipun corona niku nggih, terkadang kita niki nek menawi salat niku kan ingin merapatkan shaf, ingin meluruskan shaf. Tapi terkadang tiang niku menawi kita ajeng ngrapetaken malah napa? Malah napa? Ngrenggang nggih, selaipun malah ngalih. Kita ngrapatke malih ngalih melih. Rapat malih akhiripun nggih niku napa? Ateges tiyang kala boten napa? Boten ngersakaken rapat. Nggih, dikira kita niku ganggu nek rapat niku nggih. Padahal petunjuk Kanjeng Nabi nggih, salat niku nggih kedah dipun lurusaken lan dipun rapataken shaf. Terkadang kita menawi salat di luar ngoten nggih ngoten Bapak Ibu, kita ingin merapatkan tapi yang kita ingin merapatkan justru malah menjauh. Rapatkan malih kita paribasanipun pun apa Pak? Megagahi di ombong ngoten nggih. Akhiripun nggih ambake lah nyempit-nyempit ngoten. Nek mangkaten nggih kita ngalah mawon nggih. Mungkin nek diberat salat malah apa? Kok nempel-nempel terus Mas, ganggu salat nggih. Istilahipun kita pun berusaha rapat nek ki ambake mboten pun nggih ampun istilahipun ampun dipeksa mboten ampun sah dipepet terus ngoten. Kita ngalah mawon ngoten nggih. Ternyata ngoten Bapak Ibu nggih, shaf ingkang mboten teratur, mboten rapi, mboten lurus niku dadosaken Allah membalikkan wajah-wajah kalian, Allah memasukkan rasa permusuhan, saling benci. Nggih, shafnya enggak bersatu, maka hatinya enggak bersatu. Nggih. Dalam riwayat Muslim, riwayat lainnya, kana Rasulullah SAW yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qida hatta idza ra'a ana qad aqalna anhu summa kharaja yauman faqama hatta kada ayukabbira. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah meratakan, meluruskan barisan shaf-shaf kita sehingga seolah-olah beliau meratakan letaknya anak panah. Anak panah niku nggih Pak nggih kados napa? Meluruskan anak panah ingkang dipun tata menika rapi sangat, lurus. Sampai beliau meyakinkan bahwa kita semua telah benar-benar betul-betul meluruskan shaf. Baru ketika itu beliau bertakbir. Itu Kanjeng Nabi ketika melihat para makmum kok shafnya belum lurus, belum rata, Nabi belum memulai takbir.
Sehingga suatu hari beliau keluar untuk salat. Kemudian berdiri hampir-hampir ketika beliau akan bertakbir. Datang Kanjeng Nabi ini pun ajeng takbir. Tiba-tiba beliau melihat ada seseorang yang dadanya menonjol agak ke depan, ya, agak ke sedikit barisannya. Nih, faqama hatta kada yukabiru rajulan badiyan sadruhu. Nabi hampir takbiratul ihram melihat ada seseorang yang dadanya menonjol ke depan, akhiripun boten lurus, boten rapi. Faqala, Nabi melihat ada yang enggak memperhatikan shaf, menonjol ke depan. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, "Ibadallah, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum." Kanjeng Nabi ngendikan apa? Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meratakan, meluruskan barisan shaf kalian. Atau kalau tidak suka meratakan barisan, maka Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian semua. Napa faedahipun Bapak Ibu saking hadis menika? Ingkang sepindah, iki hadis penting sangat. Lan mangke Bapak Ibu nggih, shaf niku rapet patokanipun sanes jempol kalian jempol. Senes napa? Senes jentik kalian jentik nggih. Ning napa? Patokanipun menika tumit. Tumit niku napa? Tungkak. Terus tungkakipun nggih enten panipun pas garis ngoten, nggih niku patokanipun. Dados patokanipun senes jentik niku nggih kalian jentik mbet senes. Ning patokanipun apa? Tumit utawi tungkak. Sehingga nek menawi niki kan alhamdulillah pun enten garisipun, ngoten kan saged nggih istilahipun tungkakipun pas ten garis. Kan ngoten niku mesti lurusipun. Tungkakipun pas ten garis ngoten. Terus ternyata patokanipun niku senes jari-jari niku. Kan enten ingkang napa? Sukunipun radi panjang ngoten nggih. Enten ingkang radi pendek. Ning patokanipun apa menika? Tumit utawi tungkak menika. Insyaallah menika saged rata. Nggih. Faidahipun hasu ala tasfiyatis sufuf. Motivasi dari Nabi untuk meluruskan shaf. Jawazul kalam bainal iqamati wad dukhuli fi shalah. Boleh berbicara antara napa Pak? Antara iqamat, dados setelah iqamat niku boleh berbicara sebelum masuk salat. Sebelum takbiratul ihram. Terus imam menika mboten napa-napa maringi nasihat. Nasihat barangkali napa? Enten shaf ingkang melenceng sanget, nggih, ingkang boten lurus, nggih. Sehingga napa? Niku saged maringi nasihat supados meluruskan shaf. Wukul wa'id min jinsil jinayati wa hiyal mukhalafah wa ala hadha fatasfiyatus sufuf wajibun. Adanya ancaman yang tidak meratakan meluruskan shaf niki menunjukkan meluruskan shaf hukumnya wajib. Karena ada ancaman dari Kanjeng Nabi kalau enggak meluruskan shaf maka Allah akan membalik-balikkan apa? Wajah kalian akan jadi saling bermusuhan, hatinya enggak bisa bersatu. Allah akan membalikkan antara wajah-wajah kalian semua. Terus meluruskan shaf niku hukumipun wajib. Yanbaghi 'alal imam qabla dukhuli fi shalah ayusawwiya as-sufufal musallina wa ya'muru bidzalik. Sepantasnya bagi imam sebelum masuk salat, sebelum takbiratul ihram untuk meluruskan shaf makmum, shaf-shafnya orang salat. Pentingipun diingatkan dengan apa Pak? Untuk meluruskan shaf.
Wujubu imtisali qaulil imam idza amara bi tasfiyati sufuf. Wajib melaksanakan perintah imam jika dia memerintah untuk meluruskan shaf. Karena Bapak Ibu, meluruskan shaf menika termasuk kesempurnaan salat. Faedah yang terakhir Bapak Ibu, menika enten kaitanipun hubungan kuat antara dohir dan batin. Dados dohirnya itu kelihatan nggak bersatu, softnya itu acak-acakan, softnya kacau, boten rapi. Niku dadosaken batinnya jadi nggak akur, boten apa, boten rapi. Sehingga apa? Enten hubunganipun qulubikum wa wujuhikum mau nggih. Sehingga napa? Menika kedah kita perhatosaken babagan nggih meluruskan shaf menika. Makaten Bapak Ibu rahimakallah ingkang saged kita bahas ing dalu menika mugi-mugi bermanfaat. Nggih, naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.